Halo, Shalom. Selamat pagi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan yang Ibu banggakan, yang saat ini kita bertemu dalam mata kuliah Agama Kristen. Nah, senang sekali Ibu bisa bersama-sama dengan Anda, kita sama-sama akan membahas dan belajar tentang pendidikan agama Kristen. Nah, karena ini adalah kesempatan perdana kita, Ibu akan menjelaskan silabus dari mata kuliah agama Kristen sehingga Anda bisa memiliki pemahaman yang komprehensif tentang mata kuliah ini dan Anda bisa memahami tujuan dari mata kuliah ini serta materi-materi akan kita pelajari bersama dan juga sistem pembelajaran maupun sistem evaluasi yang akan kita gunakan dalam mata kuliah ini. Nah, tahun ini adalah tahun ajaran semester ganjil tahun 2020-2021 karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Jadi ada beberapa kali perkuliahan kita akan kita laksanakan lewat daring, dan saat ini Ibu menjelaskan silabus mata kuliah ini melalui wadah YouTube. Semoga Anda bisa mengikuti materi ini sampai selesai, dan jangan lupa setelah Anda mengikuti materi ini, cantumkan nama Anda di kolom komentar serta nama kelas Anda karena kita ada dalam beberapa kelas. Oke, selamat mengikuti. Jadi mata kuliah agama ini bobot SKS-nya ada 2 SKS dan diberikan pada semester ganjil, dan seperti Ibu sebutkan tadi kita ada dalam semester ganjil tahun 2020-2021, dan mata kuliah ini masuk dalam kelompok mata kuliah umum dan wajib untuk diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan baik dalam program studi manapun. Dan saat ini Anda ada dalam program studi PGSD dan juga PKH. Nah, tujuan dari mata kuliah ini yaitu memberikan Anda pembekalan rohani bagi Anda mahasiswa Kristen sehingga Anda mampu akan diberikan arahan secara rohani dalam menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa, dan juga Anda dapat hidup bertanggung jawab sesuai dengan koridor kerohanian, serta Anda nantinya diharapkan memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas tentang agama sehingga mampu memberikan pencerahan dalam kehidupan Anda. Jadi ini adalah tujuan dari mata kuliah kita. Nah, deskripsi mata kuliah ini yaitu kita akan menyajikan bahasan tentang pendidikan agama Kristen yang nantinya akan memberikan wawasan kepada Anda mahasiswa untuk mengembangkan kepribadian yang utuh dan tangguh berlandaskan pada kebenaran apa? Karena kita Kristen, kita harus semua berdasarkan pada kebenaran Alkitab dalam kehidupan bersama, serta menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab yang didukung oleh pemahaman yang benar tentang materi apa? Ketuhanan, tentang kemanusiaan, tentang etika, tentang budaya, tentang hukum, tentang teks dan politik. Ya, jadi itu adalah deskripsi dari mata kuliah kita. Nah, pendekatan yang akan kita gunakan dalam pembelajaran agama ini yaitu seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, kita akan melakukan perkuliahan dengan paling banyak juga lewat daring. Namun terkadang dalam 1-2 kali pertemuan kita akan mengadakan pertemuan secara luring. Nah, media yang akan kita gunakan yaitu kita sudah membentuk WhatsApp group, di mana dalam WhatsApp group itu kita akan berkomunikasi, ya, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan yang kurang jelas boleh melalui WhatsApp group. Nah, Google Meeting bisa, Zoom Meeting
dan YouTube. Jadi Ibu harapkan Anda dalam berkomunikasi dengan Ibu, misalnya ada pertanyaan, tanyakan saja langsung di WhatsApp grup ya, tidak usah secara personal, supaya mungkin ada teman-teman yang memiliki pertanyaan yang sama, Ibu tidak perlu menjawab berulang-ulang, kecuali pertanyaan yang menyangkut hal yang personal. Misalnya mau sharing atau mau menanyakan hal yang menyangkut pribadi, boleh ditanyakan secara personal ke private kepada Ibu. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan yang umum ya, yang menyangkut mata kuliah, boleh langsung di WhatsApp grup supaya tidak semua bertanya hal yang sama kepada Ibu ya. Nah, juga kita akan menggunakan selain itu Google Meeting dan Zoom Meeting. Nanti kita tatap muka, kita juga menggunakan Google Meeting dan Zoom Meeting. Nanti meeting ID-nya akan Ibu sampaikan pada hari perkuliahan, sehingga kita bisa bertemu muka dengan muka. Nah, untuk ceramah, materi-materi yang ada Ibu akan menggunakan YouTube channel ya. Seperti saat ini Ibu menjelaskan kepada Anda tentang materi silabus mata kuliah pendidikan agama Kristen. Oke, nanti juga kita akan dapat tugas-tugas terstruktur. Jadi dalam setiap materi ada kuis-kuis yang harus Anda jawab. Itu akan Ibu nilai sebagai tugas terstruktur. Dan ada juga tugas mandiri, yaitu nantinya ada 2 tugas mandiri yang akan Ibu berikan buat Anda selama mengikuti perkuliahan ini. Nah, untuk evaluasi hasil belajar, jadi dalam mata kuliah ini mahasiswa itu akan mendapatkan nilai sesuai dengan prestasi yang dia buat. Jadi prestasi apa saja? Yaitu pertama, partisipasi dalam kegiatan kelas. Jadi hadir dalam setiap pertemuan, mengikuti ceramah Ibu, mengikuti pertemuan kita tatap muka walaupun lewat Zoom meeting atau Google Meeting, dan juga aktif dalam percakapan di WhatsApp group. Oke, jadi itu partisipasi dalam kelas. Juga Ibu akan nilai Anda dari tugas kelompok dan latihan mandiri serta latihan kelompok. Jadi ada tugas-tugas terstruktur yang Ibu sampaikan tadi, ada tugas kuis-kuis dari setiap tatap muka, juga ada latihan mandiri dan kelompok. Juga nanti ada ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Dan yang paling penting juga kehadiran Anda dalam perkuliahan. Ingat, kita harus mencapai minimal 80% kehadiran tatap muka. Jadi kalau Anda di bawah 80%, minta maaf, mungkin Anda akan mengontrak lagi ya. Jadi kehadiran di dalam kelas, dalam perkuliahan itu sangat penting. Oke, dan juga Ibu akan menilai Anda dari sosiometri, yaitu bagaimana Anda sebagai mahasiswa Kristen mampu bekerja sama dengan teman-teman ya, baik dalam perkuliahan maupun dalam nanti ada tugas-tugas kelompok. Seperti itu. Jadi Ibu harap ini jelas ya buat Anda untuk evaluasi dari mata kuliah ini. Nah, sesudah ini Ibu akan jelaskan bagi Anda mengenai materi dari setiap pertemuan. Nah, yang pertama yaitu orientasi perkuliahan. Anda akan dijelaskan mengenai silabus. Jadi ini adalah tatap muka kita yang pertama. Ibu menjelaskan kepada Anda tentang silabus dari mata kuliah. Dan pada tatap muka yang kedua, Anda akan belajar tentang arti agama dan ajaran Kristen yang benar, dengan benar ya. Jadi kita belajar apa sih itu agama dan bagaimana ajaran Kristen yang benar. Dan pada tatap muka yang kedua, kita akan belajar tentang Tuhan dan sifat-sifat Tuhan ya. Jadi siapakah Tuhan yang kita sembah dan sifat-sifat Tuhan itu seperti apa. Dan pada tatap muka yang ketiga, kita akan belajar bersama-sama tentang hakikat
pertemuan ketiga dan keempat kita akan belajar tentang hakikat manusia dan tanggung jawabnya. Pada pertemuan ketiga kita belajar tentang tanggung jawab manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dan manusia sebagai gambaran Allah atau imago Dei. Ya, itu pertemuan ketiga. Dan yang keempat tentang hakikat manusia dan tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial, makhluk rasional dan makhluk berbudaya. Ya, itu pertemuan ketiga dan keempat. Nah, pada pertemuan yang kelima Anda akan belajar tentang karakter mahasiswa Kristen menurut Alkitab. Jadi bagaimana Anda sebagai mahasiswa Kristen karakternya seperti apa menurut Alkitab. Dan pada pertemuan kelima dan keenam kita akan belajar mengenal diri sendiri, ya. Pengenalan diri sendiri. Jadi pertemuan kelima Anda mengenal kelemahan dan kelebihan diri dan cara mengatasinya. Anda mengenal apa keunggulan Anda, bakat serta talenta yang Tuhan sudah beri buat Anda. Dan Anda juga secara pribadi dapat merumuskan tujuan hidup dengan spesifikasi tujuan menjalani studi yang saat ini Anda lakukan. Ya, itu pada pertemuan kelima. Pertemuan keenam Anda mengenal orang lain, memandang dan menghargai keberadaan orang lain adalah penting. Jadi pada pertemuan keenam kita akan belajar bersama-sama bagaimana Anda bisa mengenal orang lain. Jadi pertemuan 5 mengenal diri sendiri, mengenal potensi diri, dan yang keenam mengenal orang lain. Nah, yang ketujuh, pertemuan yang ketujuh kita akan belajar memahami rencana Tuhan atas diriku. Diri Anda sebagai mahasiswa Kristen, apa rencana Tuhan dalam hidupmu? Ketika Anda sudah mengenal siapa Anda, Anda sudah mengenal siapa Tuhan yang Anda sembah, ya, mengenal hakikat manusia dan tanggung jawabnya. Ketika Anda mulai mengenal karakter mahasiswa Kristen menurut Alkitab, Anda juga mengenal potensi diri Anda, mengenal orang lain. Anda juga akhirnya harus memahami rencana Tuhan atas diri Anda. Anda saat ini ditempatkan sebagai mahasiswa, apa rencana Tuhan dalam hidupmu, ya? Jadi dalam mata kuliah ini akan sangat bermanfaat buat Anda pribadi dan untuk kedepannya, ya. Dan pertemuan ke-8 kita ada ujian tengah semester. Dan pertemuan akan dilanjutkan dengan pertemuan ke-9. Kita akan bahas tentang moral, etika, dan norma-norma dalam ajaran Kristen pada era global dan informasi saat ini. Jadi bagaimana moral kita, etika kita sebagai mahasiswa Kristen sesuai dengan ajaran firman Tuhan dalam Alkitab pada era global dan informasi saat ini. Dan yang pertemuan ke-10, bagaimana dominasi iman atau agama Kristen terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ke-11, bagaimana nilai-nilai ajaran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi bagaimana Anda, ya, sebagai mahasiswa Kristen dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan ke-12, makna kerukunan antar umat beragama dan kerukunan dalam perspektif teknologi. Dan yang ke-13, tanggung jawab sosial politik umat Kristiani di Indonesia. Jadi bagaimana posisi Anda, ya, sebagai mahasiswa Kristen dalam tanggung jawabnya dalam kehidupan sosial politik di Indonesia. Nah, yang ke-14, bagaimana pandangan Kristen tentang hukum serta tanggung jawab umat Kristen terhadap hukum dan perintah Tuhan. Dan yang ke-15, bagaimana implementasi pemahaman budaya pada realitas kebangsaan berdasarkan pandangan agama. Jadi Anda akan dituntun pemikiran Anda, perspektif Anda menjadi seorang mahasiswa Kristen yang mampu melihat, ya, posisi Anda dalam ilmu pengetahuan, dalam bermasyarakat, bernegara, bahkan dalam kerukunan antar umat beragama, dalam politik, dan juga tanggung jawab Anda dalam memahami budaya yang ada. Dan itulah nanti pada tatap muka ke-16 kita ada ujian akhir semester. Jadi demikian materi-materi akan kita pelajari bersama.
Dan Ibu harapkan kita semua aktif, karena mata kuliah agama ini bukan hanya yang kita kejar nilai A atau B atau C ya. Mudah-mudahan tidak ada yang dapat C ya. Ibu harapkan minimal dapat B ya. Jadi bukan itu ya tujuan utama kita, tapi bagaimana ya pembentukan karakter kita, dan kita memahami siapa kita dan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita, dan bagaimana posisi Anda sebagai mahasiswa Kristen dalam tanggung jawabnya ya dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. Oke? Jadi inilah penjelasan Ibu mengenai silabus mata kuliah ini, dan Ibu harapkan dalam mata kuliah ini juga Anda harus jujur. Kalau sudah selesai ikut materi, baru bisa tulis nama dalam kolom komentar untuk kehadiran. Dan kalau ada pertanyaan juga boleh ditanyakan di situ. Oke, jadi selamat mengikuti mata kuliah ini sampai selesai, dan Ibu harapkan kita semua boleh menjadi saksinya Tuhan di Fakultas Ilmu Pendidikan ataupun dimanapun kita berada, dan Tuhan pasti memberkati kita semua. Shalom. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.